Bernama Yanti, Pak. Oh, Purnama Yanti. Ya, terakhir terakhir sampai di mana kita Bapak Ibu grafnya? Ini sudah ya, Bapak Ibu. Yang Matriks sudah ya. matriks-matriks itu, Pak. Ini sudah representasi matriks sudah ya. Sudah, Pak. Sudah praktek pakai ini ya, Mau aplikasi bahas MATLAB. Sudah grab ya. Euler kata Bapak kemarin, Pak. Sudah, Oh, Pak. Euler dan Hamilton. Baik. Nah, jadi ini graf Euler ini yang menyelesaikan persoalan jembatan Königsberg itu menggunakan teori dari graf Euler ini. Jadi yang tentu saja namanya graf Euler yang membuat teori ini adalah si Euler ya, baik ya. Oke. Nah, di sini di graf Euler dan graf Hamilton ini G-nya itu atau grafnya itu merupakan graf terhubung ya, yang terdiri atas n titik ya, jadi ada n titik di dalamnya. Jadi ada istilah lintasan Euler ya. Jadi lintasan Euler itu adalah lintasan terbuka ya. Kalau lintasan jadi lintasan terbuka yang memuat semua sisi dari graf G ya. Jadi lintasan Euler itu adalah lintasan terbuka yang memuat semua sisi dari graf G ya. Jadi untuk lintasan Euler ini karena dia memuat semua sisi, jadi memungkinkan adanya titik yang berulang. Ya. Yang penting dia memuat semua sisi. Ya. Kemudian ada istilah sirkuit Euler adalah dari graf G itu adalah sirkuit yang memuat semua sisi dari G. Maksudnya adalah di sirkuit Euler ini misalkan dia awalnya lintasan Euler itu kalau lintasan Euler kan titik awal dan titik ujungnya itu ini ya beda ya. Tapi kalau sirkuit Euler namanya sirkuit tentu saja nantinya titik awal dan titik ujungnya itu sama. Lalu ada juga di sini istilah sebuah graf atau multigraf G itu dikatakan sebagai graf Euler jika G mempunyai sebuah sirkuit Euler. Jadi ada graf itu dikatakan sebagai graf Euler jika mempunyai atau memiliki sedikitnya ya satu buah ya atau sebuah sirkuit Euler. Nah, kita lihat seperti apa. Lalu sebuah lingkaran Hamilton itu merupakan lingkaran atas entiti. Atau dengan perkataan lain, sebuah lingkaran Hamilton adalah sebuah lintasan tertutup yang menggunakan setiap titik pada graf tepat sekali. Ini jadi bedanya nanti kalau pada lintasan Euler atau sirkuit Euler, dia memuat semua sisi, ya, atau boleh melalui setiap sisi tepat satu kali, ya istilah lainnya. Kemudian kalau lingkaran Hamilton dia memuat setiap titik dari graf tepat satu kali. Jadi kalau Euler dilihat dari sisi, Hamilton dilihat dari titik. Lalu sebuah graf terhubung dikatakan sebagai graf yang Hamilton apabila grafnya itu memuat lingkaran Hamilton. Nah ini, andaikan G adalah sebuah graf terhubung, graf G adalah graf Euler jika dan hanya jika setiap titik di G mempunyai derajat genap. Kalau kita kembali lagi ke persoalan jembatan Königsberg yang tempo hari, itu kan seperti ini ya.
Ya, setiap titik mempunyai derajat genap ya, sedangkan di jembatan Königsberg kalau tidak salah itu seperti ini ya. Kemari ya, seperti ini ya kalau tidak salah. Nah, ini kalau kita lihat dari 4 buah titik ini, setiap titik punya derajat ganjil ya Bapak Ibu ya. Derajatnya setiap titiknya ini tiga, 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 tiga. Maaf, bukan ganjil semua. Ini ada yang, oh ya benar ya, yang ini 5 ganjil semua. Ini 3 titik, yang ini 3, yang di atas 3, yang tengah ini 5. Ya, jadi ganjil semua. Jadi ini bukan merupakan graph Euler. Makanya di dalam persoalan jembatan Königsberg, Euler mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa bergerak dari satu titik lalu melalui setiap jembatan tepat 1 kali dan kembali ke posisi semula. Nah, itu tidak mungkin. Ya, kalau mau hal tersebut, maka teorema ini harus terpenuhi dulu, yaitu setiap titiknya mempunyai derajat genap. Setelah ini baru bisa kita katakan ini merupakan graph Euler ataupun persoalan jembatan yang seperti itu atau yang terkait itu bisa terselesaikan. Baik, kita mau lihat ini beberapa contoh dari ini ada lintasan Euler ya, tadi sudah ini ya, lintasan yang melalui setiap sisi tepat 1 kali. Kemudian bila lintasan tersebut kembali ke titik asalnya, maka terbentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup ini dinamakan sirkuit Euler. Ya. Sirkuit Euler juga sirkuit yang melewati setiap sisi tepat 1 kali. Nah, lalu graf yang mempunyai sirkuit Euler dinamakan graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, nanti kita lihat seperti apa graf Euler dan seperti apa graf yang semi Euler. Oke. Nah, ini konsepnya ini graf ya Bapak Ibu, di graf ya, berarah. Nah, sebenarnya kalau ini menjadi graf juga tidak apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau kita lihat ini lintasan Euler ini boleh dimulai dari 3 ya. Sebuah lintasan ya yang melalui setiap sisi tepat 1 kali. Dari 3 kemudian ke 1 ya, lalu ke 2, lalu kembali ke 3, lalu ke 4, lalu ke 1. Ya. Jadi awalnya 3, ujungnya 1. Ketiga ke 1, kedua, ketiga, keempat, lalu kembali ke 1. Baik. Ini 5-nya ini itu sebenarnya ini titik di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya pindahkan nanti. Titiknya seharusnya di sini. Ini 5-nya di sini. Oke, lari. Baik. Kemudian, kalau kita lihat lagi, apakah ada sirkuit lintasan yang lain selain ini? Nah, kalau ini tadi adalah graf tanpa adanya tanda panah di situ, ya, karena kita mau lihat ini dalam graf harusnya. 1, 2, 3, 4 ya. Selain dari 3 tadi, ya ini kalau ini grafnya, ini grafnya. Jadi
selain dari 3 yang merupakan titik asal, kita juga bisa memulainya dari titik 1 ya. Dari titik 1 juga bisa kita eh, buat lintasan Euler ya. Boleh dari 1 ke 4, ketiga kembali ke 1, lalu kedua, dan di akhir yaitu ketiga. Jadi dia melalui setiap sisi tepat 1 kali. Ya. Kalau dari titik 2 bisa nggak menjadi lintasan Euler Bapak Ibu? Setidak melalui setiap titik tepat 1 kali. Kalau dimulai dari titik 2, ya, mula-mula dari sini. Bisa tidak menjadi sebuah lintasan Euler ataupun sirkuit Euler. Kalau dari 1 dan 3 tadi bisa, hanya berupa lintasan, bukan sirkuit. Sekarang dari 2. Kalau dari 2, apakah bisa menjadi lintasan Euler? Bisa Bapak Ibu? Tidak ya. Tidak. Ya. Tidak ya. Tidak menjadi lintasan Euler, apalagi menjadi sirkuit Euler. Ya. Jadi yang bisa hanya 3 dan 1 ya. Dimulai dari 3 dan titik 1 ya. Dari sini 2 titik ini yang bisa. Oke. Ini lintasan Euler. Ya. Dia hanya mempunyai lintasan Euler, tetapi tidak mempunyai sirkuit Euler. Baik, kalau yang gambar B, ini mempunyai sirkuit Euler. Ya ini enak, sudah ada tanda panahnya, jadi langsung aja ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini sebuah graf berarah ya. 1, kedua, lalu ketiga, ya, lalu keempat, ya. Perhatikan sisi yang sudah dilalui atau dilewati. Lalu ke-7, lalu ke-6, ya. Lalu ke mana? Oh, maaf, 7, dari 4 ke 7, ke 3 dulu, lalu ke 5, setelah itu ke 7, setelah 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 1. Ya, setiap sisi ataupun busur di sini dilalui tepat 1 kali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung ada sebanyak berapa ini busurnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 12 di sini ya. Nah ini kalau dari 1. Bagaimana kalau dari titik yang lain? Dari 4 bisa nggak jadi sirkuit Euler? Dari 4 menjadi sirkuit Bapak Ibu. Dari 4 bisa menjadi sirkuit Euler? Bisa ya? Bisa ya? Iya, Bisa ya Pak ya? bisa. Bisa dari 4, kemudian kemana Pak? 7 ya? Boleh ya? 7, kemudian 3, 47, kemudian 5, kembali ke 7 gitu ya? Ke 6, kembali ke 5, lalu ke 2, ke 6, ke 1 ya? ya. Lalu ke 2, 3, kembali ke 4. Gitu ya? Pak Ibu ya? Ya. Oke. Baik, jadi di sini untuk sirkuit Euler-nya itu lebih dari 1. Tapi sebenarnya kalau eh, graf Euler, ini kalau yang punya sirkuit Euler kan namanya grafnya graf Euler ya Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah dibahas ya. Graf yang mempunyai sirkuit Euler namanya graf Euler. Ya. Jadi yang ini adalah graf Euler yang gambar B. Dia minimal punya 1, bisa dikatakan graf Euler. Tapi kalau lebih dari 1 ya tidak apa-apa.
Kalau ini sebuah graf, bagaimana Pak Ibu? Kalau ini graf, berarti bisa banyak ya sirkuit Eulernya ya. Sini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, ini 7 ya. Kalau seperti ini. Ini terang lagi biar lebih kelihatan. Dari sini gimana? Mungkin nggak Bapak Ibu? Adanya sirkuit Euler yang berikutnya. Misalnya kalau dari dua bisa nggak menjadi sirkuit Euler? Um, Kalau di dua, Ya, kalau dari dua, nggak nggak bisa kan? nggak bisa ya, Pak? Ada dua, ada apa? Satu ini dua kali harus dua kali terlewati. Coba lagi. Nah, Satu, coba dua, coba tiga, kita cek ya, benar nggak ya? itu. Kalau dari 2 ke 6, ya misalnya dari 2 ke 6, lalu Ya, 2 6 ke 5 ke 2 ya. 2 6 yang lima, 5 2, kemudian ketiga ke dua, 7, kelima kembali ke 3, boleh ya Pak ya? balik tiga. Lalu keempat, ke 7, ke 6, ke 1, kembali ke 2. Bisa Pak? Bisa. Bisa ya? Nah, Iya. nah, Oh, jadi jadi semua titik itu bisa berarti Pak Hari ya? Kalau belum tentu Pak. Nah, belum ini tentu juga kan? kebetulan karena Kebetulan. eh, pada grafnya itu bisa di setiap titiknya yang ini. Tapi bisa jadi nanti sirkuit Eulernya itu barangkali cuma ada satu, Pak. Ya, cuma ada satu. Barangkali. Ya, jadi kalau satu contoh ini belum bisa menjamin bahwasanya dari setiap titik kita bisa membuat sirkuit Euler. Ya, belum cukup Eh, menjamin ya, Pak Pak, Ibu. titiknya yang ini 7 ya Pak. Tadi yang mempunyai derajat genap tadi itu genap Euler, tapi ini bisa Setiap titik mempunyai derajat genap, Bu. derajatnya. Misalnya di titik Bukan 1 jumlahnya. derajatnya berapa nih? Oh, 2. Titik 2 derajatnya 4. Titik 3 4. derajatnya 4. Titik 4 derajat, 2. bukan Titik jumlah 5 ada titik. 4 derajatnya. Titik 6 dan titik 7 4 derajatnya. Jadi derajatnya genap, Bu. Benar di teorema tadi. Oh, saya tadi ngiranya jumlah titiknya itu Pak. Oh, jumlah Salah titik. Oh, berarti. tidak. Tidak, Saya Bu. yang belum Kalau nyambung. yang ini kan di gambar sebelumnya ini misalnya titik 1. Nah, ini derajatnya udah ganjil 3. Titik 3 juga gitu, ganjil. Titik 4 dan titik 2 yang genap. Begitu, Bu. Oh, berarti Pak Hari kalau perbedaan lintasan dan sirkuit itu, kalau sirkuit dia harus kembali ke titik awal gitu ya. Ya, benar, Pak. Kalau lintasan dia tidak mesti Lintasan balik ke itu titik awal. awal dan ujungnya itu berbeda, Pak. Awal ujung. Oh, jadi ada Ya, awal ada ujung ya kalau lintasan. ya, ya ini kan awal, ini awal, ini ujung. Gitu ya. Ya, kalau sirkuit harus balik ke titik asal. Ya, kembali ke titik asal. Kalau dimulai dari 1 kembali ke 1 itu sirkuit. Hmm. Atau nama lainnya lintasan tertutup lah ya, sirkuit. Hmm, hmm, hmm.
Oh, gitu. Baik, ada lagi yang tanyakan Bapak Ibu? Atau bisa kita lanjut ke Hamilton ya? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke yang Hamilton. Atau ini masih teoremanya. Ini yang tadi ya, bahwasanya setiap titik mempunyai derajat genap. Lalu graf semi Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat dua titik berderajat ganjil. Nah, yang tadi ya, contoh yang di atas tadi. Nah, ini kalau yang tadi pada bentuk diagram, yang ini grafnya. Nah, ini yang di gambar yang sebelah kanan ini adalah graf semi Euler. Kenapa? Karena ada dua titik yang mempunyai derajat ganjil. Oke. Tadi juga sudah kita cek bahwa ini memiliki lintasan Euler. Graf semi Euler itu adalah graf yang memiliki lintasan Euler. Jadi ini memiliki lintasan Euler ya. Lintasan graf ini graf semi Euler memiliki lintasan Euler. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang gambar kiri tadi sudah jelas punya sirkuit Euler ya. Teorema berikutnya graf terhubung berarah. Nah, ini graf terhubung berarah ya. Berarti sudah ke diagram ya. Graf berarah ya. Memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G-nya terhubung dan setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Ya, jadi mempunyai derajat masuk dan mempunyai derajat keluar yang sama. Ya. In degree-nya sama dengan out degree. Nah, contoh yang tadi, yang di atas ini kan sudah graf berarah ya. Kalau kita lihat in degree-nya dan out degree-nya, lihat. Di titik satu ini in degree-nya berapa Bapak Ibu? In degree di titik satu berapa? Derajat yang masuk satu ya Bapak Ibu ya. Derajat masuknya itu dari titik 6 ya. Tanda panahnya mengarah ke satu itu dinamakan derajat masuk. Kemudian kalau derajat keluarnya out degree di titik satu yaitu dari titik satu meninggalkan titik satu atau menuju ke titik yang lain. Yang ini ya, satu kedua Bapak Ibu. Itu satu juga. Jadi in degree-nya sama dengan out degree. Kemudian kalau dari titik 2, derajat masuk di titik 2 itu ada berapa Bapak Ibu? Dua. Dua ya. Ya. Satunya dari satu menuju Ke dua, yang satu satu, lagi dari 5 Dari menuju ada 2. 5. Nah, dari 5 menuju 2 ya. Jadi ada 2. Out degree-nya Dua juga. Dua. 2 juga ya. 2 ke 3, satu lagi 2 ke 6. Nah, Jadi in degree sama dengan out degree. Begitu pula untuk titik yang lain Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek apakah di titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7 apakah sama in degree dan out degree. Ya berdasarkan teorema tadi harusnya ini sama ya, sudah benar. Karena sudah diteliti orang lain ya. Bapak Ibu ya, kita cuma pakai aja. Baik. Ini kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya di sini juga nanti Bapak Ibu bisa cek. Lalu graf terhubung berarah katanya memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua titik. Nah, tanya ini ya, kalau memiliki lintasan Euler kecuali dua titik yaitu yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuknya. Yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluarnya. Ya, karena terdapat dua titik yang mempunyai derajat ganjil ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang dapat dua titik yang mempunyai derajat ganjil berarti tentu saja derajat masuk dan derajat keluarnya itu berkebalikan ya. Kalau yang ini derajat masuknya yang di titik 2 derajat masuknya itu di sini
adalah 1, ya, derajat keluarnya, ya maaf, dan derajat keluarnya odd degree di titik 2 itu adalah 2. 2. Dan di titik 3 derajat masuknya itu 2. Sedangkan derajat keluarnya adalah 1. Oke, jadi berkebalikan ya. Di sini yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar. Berarti yang ini maksudnya ya Bapak Ibu. Derajat keluarnya 1 lebih besar daripada derajat masuknya. Kalau yang kedua ini memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Berarti yang ini ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya 1 lebih besar daripada derajat keluar. Baik. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bahwasanya di sini tidak mungkin ya persoalan jembatan konik seperti ini karena setiap titiknya tidak apa namanya, tidak semua titik mempunyai derajat ganjil. Malah di sini semua titiknya mempunyai derajat maaf, tidak semua titik mempunyai derajat genap ya. Di sini semuanya memiliki derajat ganjil. Jadi tidak mempunyai lintasan Euler ataupun sirkuit Euler. Kalau dari persoalan jembatan konik seperti itu dia mengarah ke sirkuit Euler sebenarnya. Oke, ini nanti Bapak Ibu silakan dibaca ya. Kemudian ada graf bulan sabit ya. Graf ini mempunyai sirkuit Euler. Nanti bisa dicek Bapak Ibu apakah ini punya sirkuit Euler atau tidak. Ya, tentu saja kalau melihat dari gambarnya tentu ini mempunyai sirkuit Euler. Apa yang pertama, setiap titik mempunyai derajat genap. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Jadi kalau setiap titiknya mempunyai derajat genap, ini bisa kita cari apakah benar dia mempunyai sirkuit Euler. Kemudian di sini ini lantai dasar sebuah gedung, apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya 1 kali saja jika boleh memulai jika kita boleh mulai masuknya dari pintu yang mana saja. Oke. Itu sudah diselesaikan. Nah, ini bisa disajikan dalam konsep graf. Nanti di titik 1 ini derajatnya ini 3 ya nantinya ya. Kemudian titik 2 derajatnya 2, titik 3 derajatnya ada 2, titik 5 derajatnya ada 4, dan titik 6 nanti derajatnya ada 3. Ya, kalau mau dibuat bentuk grafnya nanti ini masuk ya dari sini ya. Ya, pintu masuknya kan hanya ada di sini ya, ini pintu masuk yang awal. Ya, ini juga boleh masuk atau keluar ya. Nah, ini boleh masuk. Satu lagi di bawah. Ya, nanti ini diikuti alurnya seperti ini ya. 1 ke 4 ya, lalu ke 5, lalu ke 2, lalu ke 3, lalu ke 6 ya. Nah, ini ada yang dari mana ini? Ke 6 juga ya nantinya ya. Lalu ke 5, lalu panjang ini mengarah ke 1, lalu dari 1 ini mengarah ke 6 gitu ya Pak Ibu. Nah, ini punya lintasan Euler ya karena memiliki 2 buah titik yang derajat ganjil ya. Di sini derajatnya ganjil ya di 6 karena 6 ini ada 3 pintu di sini. 1 2 3. Kemudian di 1 juga ada 3 pintu. Jadi di titik 1 dan titik 6 itu mempunyai derajat ganjil.
Jadi memungkinkan atau sudah bisa dicek bahwasanya itu memiliki lintasan Euler. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu coba cek gambar ini, ketiga gambar ini apakah punya lintasan Euler atau punya sirkuit Euler atau tidak punya keduanya. Silakan Bapak Ibu. Untuk gambar yang pertama G1, silakan. Punya lintasan Euler, sirkuit Euler atau tidak keduanya. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu.
Baik, baik Bapak Ibu, gimana? Sudah bisa ditentukan yang gambar G1 itu punya apa Bapak Ibu? Punya lintasan Euler atau sirkuit Euler? Kalau saya nggak ada, Pak. Nggak ada- Gimana, Pak Rodi? nggak dapat kalau yang itu, yang pertama, Oh, yang yang G. itu bukan berarti ya? Iya, Iya nggak Pak, dapat. bukan. Karena kalau kita lihat juga kalau dari derajatnya juga Derajatnya tidak semua ada genap yang ya. ganjil. Iya, Ya Pak, Nah, ada yang ganjil. dan kalau kita lihat lagi kalau lintasan Euler kan mempunyai dua titik yang mempunyai derajat ganjil ya. hmm, Kalau ini yang punya derajat ganjil ada berapa titik itu? Ada 4 ya. Ada 4 Pak. Nah, ada 4 jadi tidak memenuhi. Kalau yang G2 yang paling kanan itu Semi Euler dia Pak. Semi semi Euler Euler ya. Lintas, Pak. lintasan ular, lintasannya. Iya, punya Ada lintasan lintasannya atau Pak. ada semi ya. lintasannya, punya lintasan Ya, ulir, Pak. Iya, berarti semi semi Euler ya. ular. Nah, Ya, kalau yang G3 Bapak Ibu tidak, G3 tidak itu keduanya. tidak Kurang. juga ya. Tidak, ya ada lebih dari tidak 2 titik keduanya. berderajat ganjil, bukan Oke. gerap. Oke, baik. Jadi sudah bisa ya Bapak Ibu memeriksa graf itu Euler, semi Euler atau bukan ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi. Ini ke Hamilton ya Bapak Ibu ya. Jadi lintasan Hamilton itu merupakan lintasan yang melalui setiap titik di dalam graf tersebut tepat satu kali Bapak Ibu ya. Jadi itu lintasan Hamilton. Kalau pada PDF yang tadi hanya bercerita tentang lingkaran Hamilton atau sirkuit Hamilton ya Bapak Ibu. Nah, sirkuit Hamilton, sirkuit itu yang melalui setiap titik tepat satu kali, kecuali titik awal dan akhir. Karena itu sama ya Bapak Ibu ya. Itu kecuali itu ya titik awal dan akhirnya karena sama jadi dilalui atau ya dua kali lah ya tapi bukan dilalui ya. Dituliskan di situ ya kalau kita menuliskan sirkuitnya ya akan dituliskan dua kali ya di sirkuit tersebut karena kembali ke titik semula. Baik, ini beberapa yang perlu dipahami atau diketahui Bapak Ibu bahwa graf Hamilton itu adalah grafnya memiliki sirkuit Hamilton. Hampir sama seperti graf Euler tadi ya. Graf semi Hamilton juga graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton. Jadi ini sama seperti konsep graf Euler dan graf semi Euler. Nah, kita mau cek mana yang mempunyai sirkuit Hamilton, mana yang hanya mempunyai lintasan Hamilton, dan mana yang tidak mempunyai keduanya. Oke, yang A itu apa itu Bapak Ibu? Kalau yang A ini lintasan ya, yang ada Lintasan yang ya, cuma lintasan. lintasan. Ya, kalau kita mulai dari titik 4, ya jadi 4, 1, 2, 3, lalu ke 1. Maaf, 4, 1, 2, 3 ya, karena melalui setiap titik tepat satu kali ya. 4, 1, 2, 3. Kalau dari 3 juga begitu. 3, 2, 1, 4. Kalau dari 2 bisa tidak Bapak Ibu? Dua, Jadi sebuah lintasan. tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Kalau dari 2 ke 3 ke 1 ke 4 Bisa Pak. Dua, apa? 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Dari 1 bisa nggak? 3, 2, 1. Dari 1, 1, kemudian kalau dari 1 bisa nggak Bapak Ibu?
Tidak ya kalau dari satu ya. Satu Tidak tidak. bisa ya dari satu ya. Ya, Karena nanti kembali lagi ke satu ya. Oh, harus Oke, lewati kalau satu. dari satu tidak bisa. Oke, berarti yang bisa itu dari 2, 3, dan 4. Kemudian kalau gambar B punya apa ini? Lintasan atau dua sirkuit? tiga dua tiga satu empat itu Pak Arno. Yang tadi itu Yang mana? dua, ya kan tadi dua, dari dua bisa ya. Satu. Dari 2 bisa, Pak. Kan ini tadi 2, 3, 1, 4, Pak. Tapi yang enggak, yang satunya enggak terlewati. Gimana, Pak? Dua tiga satu empat. Iya, 2, Yang 3, satu 1, 4. keduanya enggak dilewati. Gimana, Pak? Kan mulai dari dua, Pak. Dua tiga. Lewat. Ada semua titiknya, ada 4. 2, Oh 3, iya 1, iya. 4-nya. Oh iya iya. Jadi Oh semua iya. titik itu dilewati tepat satu kali, Terlewati. Pak. Oh iya iya. Oke. Kalau yang gambar B ini sirkuit ya, Bapak Ibu ya. Setiap titik dilalui tepat satu kali dan kembali lagi ke titik semula. Itu bisa. 1, 2, 3, 4 kembali ke 1 misalnya. Atau 2, 3, 4 ke 1 lalu kembali ke 2. Ya, 3, 4, 1, 2 kembali ke 3. 4 juga begitu akan kembali ke 4. Jadi yang gambar B ini punya sirkuit ya. Sirkuit Hamilton. Hamilton. Kalau yang ini hanya mempunyai lintasan. Lintasan Hamilton. Kalau yang C bukan keduanya ya Bapak Ibu ya. Iya, yang kedua. Bukan keduanya. Kedua. Ya jadi ya bukan kedua. Baik. Sudah bisa ya membedakan mana yang lintasan Hamilton, mana yang memiliki Oh gitu. sirkuit Hamilton dan Kalau bukan kedua. Hamilton, kalau Hamilton itu paling cuma melewati titiknya aja ya. Iya, melewati Oh beda dengan. setiap titik tepat satu kali, Pak. Ya, setiap Oh, titiknya berarti dilewati tepat satu kali. kalau beda Euler itu Melalui simpulnya tepat ya, sisi, Pak. sisinya ya. Oh itu Sisi beda. tepat satu kali. Makanya kita tadi agak bingung mas ya. Ya, Oh iya, ini Hamilton ya. Itu ya ini beda. Hamilton. Oh, iya, iya. Oke, ini kalau Hamilton itu titik, ceritanya kalau Titiknya. Euler itu sisi, Pak. Oh iya, iya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya, sudah ya. Ya. Kita lanjut lagi. Ini contohnya yang lain ada dodecahedron di sini ya. Ini juga contoh dari graf Hamilton. Ini mempunyai 12 buah pentagonal dan di sini ada 20 titik sudut ya, Bapak Ibu ya. Ini juga nanti merupakan sirkuit ya. Jadi sirkuit Hamilton. Ada teorema yang terkenal di teorema Hamilton itu yaitu teorema Dirac dan teorema Ore. Ya, jadi teorema Dirac itu menyatakan syarat cukup ya supaya graf sederhana G dengan n yang lebih dari atau sama dengan 3 titik adalah graf Hamilton adalah bila derajat setiap titik paling sedikit adalah n bagi 2. Ya, paling sedikit adalah n bagi 2. Ya. Dari paling sedikit ya, derajat setiap titiknya paling sedikit adalah n bagi 2. Itu syarat cukupnya ya. Kemudian teorema Ore, ya, jika G adalah graf sederhana dengan n buah titik, sedemikian sehingga derajat di titik P ditambah derajat di titik U itu lebih dari sama dengan n untuk setiap titik yang tidak bertangga, yaitu U dan P, maka G-nya adalah graf yang Hamilton. Ya. Kita
Karena di sini derajat setiap titiknya kan paling sedikit kan n bagi 2 ya. Berarti derajat setiap titiknya, derajat setiap titik ya, itu paling sedikit ya. Berarti boleh ditulis n bagi 2 begini ya. N per 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 derajat di sini yang berbeda, kalau setiap derajatnya itu lebih dari sama dengan n bagi 2, maka katakanlah derajat 2 titik itu yaitu U ditambah derajat di titik P, itu masing-masing kan lebih dari n per 2, maka ini nilainya akan lebih dari n per 2 tambah n per 2 gitu ya Bapak Ibu, atau lebih dari sama dengan n ya. Itu yang ini ya. Sebenarnya lanjutan aja sih. Untuk setiap titik yang tidak bertangga U dan P, maka G-nya itu merupakan graf Hamilton. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lalu setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ya. Lalu selanjutnya di dalam graf lengkap G dengan n buah titik, ya itu n yang lebih dari sama dengan 3, terdapat n kurang 1 faktorial bagi 2 buah sirkuit Hamilton. Lalu teorema berikutnya di dalam graf lengkap dengan n buah titik, n-nya lebih dari sama dengan 3, terdapat n kurang 1 bagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling asing. Ya, saling lepas. Lalu jika n genap, maka di dalam G terdapat n kurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ini bisa kita cek nanti Bapak Ibu apakah grafnya ini Hamilton atau semi Hamilton. Ini latihan soalnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa apa namanya ya, membaca sendiri ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Euler dia melalui setiap sisi tepat 1 kali. Kemudian kalau kita berbicara lintasan dan sirkuit Hamilton melalui setiap titik tepat 1 kali. Baik. Mungkin kita melihat lagi yang PDF yang ini. Nah, ini juga sama tadi. Nah, ini mungkin yang ini sebuah graf terhubung dengan jembatan tidak mempunyai lingkaran Hamilton. Ya. Tambah ya, kalau yang graf terhubung yang mempunyai jembatan tidak mempunyai lingkaran Hamilton. Nah, ini tadi sudah. Oke. Jadi bahwa syarat di atas itu tadi ya, itu hanya syarat cukup ya, bukan merupakan syarat perlu ya. Jadi sebenarnya kalau graf lingkaran saja itu juga merupakan graf yang Hamilton ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari definisi graf Hamilton kan dia memiliki sirkuit Hamilton. Nah, sirkuit Hamilton itu yaitu sirkuit di mana kita melalui setiap titik tepat 1 kali ya. Kalau misalnya kita punyai graf cycle seperti ini atau graf lingkaran seperti ini, berapa titik ini?
6 ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat graph cycle seperti ini C6, ya, ini C6. Kalau kita lihat di setiap titik ini mempunyai derajat 2 ya. Derajat setiap titiknya di sini adalah 2. 2 ini apa? 2 ini masih lebih kecil dari pernyataan yang tadi bahwa setiap titik berderajat N dibagi 2. Paling sedikit N bagi 2. Sementara ini derajatnya adalah 2 yang lebih kecil dari N bagi 2. Jadi syarat yang tadi itu merupakan syarat cukup saja, bukan merupakan syarat perlu. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh khusus untuk graf lingkaran seperti ini atau graf cycle ya CN. Begitu pula untuk graf cycle yang lebih besar lagi. Apakah C10, C11 ya dan lain-lain. Itu juga merupakan graf Hamilton. Ya, karena setiap titik dapat dilalui tepat satu kali dan kembali lagi ke titik awal. Ya. Mau dari titik yang manapun di sini bisa. Ya. Dari titik 1 bisa, dari titik 2 bisa, 3 bisa, sampai titik 6 bisa. Baik ya, Bapak Ibu ya, ini contoh khususnya. Pak Hari, saya mau Ya, Pak. nanya, apa ya? Itu kan di simpul itu disebut derajat dia itu kan. Derajat itu apa namanya itu simpulnya tadi kan? Iya, simpul atau titik, Pak. Simpul itu Iya, titik. maksud saya itu mau tanya ngapa disebut derajat gitu. Nah, iya, Jadi itulah. Itu kalau istilah kalau derajat. iya, kalau kita mendengarkan derajat tuh ya kayak derajat ini itu kan yang seperti Nah, biasa iya. gitu ini. Iya, Jadi tapi kan ini kadang saya juga derajat pada sebuah graf, Pak. Ya, jadi uh, sudah bahasa Inggris ditentukan di awal kan ya, derajat iya, dari sebuah titik pada graf itu adalah banyaknya sisi yang bersisian dengan titik tersebut. iya, Ya, banyaknya sisi yang bersisian dengan titik tersebut itu dinamakan derajat. derajat. Ataupun kalau pada graf sederhana seperti ini, derajat satu titik yaitu banyaknya tetangga. Ya, banyaknya tetangga pada titik tersebut. Ya itulah ya istilahnya kan masing-masing Pak derajat itu ya. Tidak harus ini ya, tidak harus pangkat dan lain-lain ya. Iya, udah dari yang apa namanya yang nemukan yang ngasih namanya itu Iya, kan. dari penemunya mengatakan bahwa itu adalah derajat. Tapi derajatnya kan di titik ya, derajat titik. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada saya jadi stop ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk teori-teori graf hari ini. Nanti kalau perlu ini saya kirim ke ini materinya untuk yang minggu depan juga saya kirim ya Pak. Oh iya Pak, minggu depan itu bisa ganti jamnya atau harinya nggak Pak? Soalnya tanggal 2 Mei itu biasanya kami upacara Pak di sekolah. Hardiknas, Pak. Ya, ganti kapan Bu? Tanggal 2 Bapak bisanya kapan Pak? Hari Kamis mungkin bisa nggak teman-teman? Kami saya ada jadwal ngajar Bu di semester 1. Ya, jadi hari Jumat Pak full juga. Tapi kalau Kamisnya itu jam 1 bisa Bu.
Iya Pak, Kamisnya ini sore aja. Enggak, maksudnya di jam 1 Bu bisanya. Kalau Kalau Jam jam 1 1. belum pulang, Pak. Belum iya pulang Tak bisa Kamisnya. juga saya. Jumat betul aja lah. Pak, Jumat pagi. Apa Bapak full Jumat? Jumat Full, saya Bapak. ada ngajar juga Bu. Oh, Jumat pagi kalau Bapak Ibu kosong. iya kosong kami di Kosong, Jumat Pak. pagi. Nanti kita Tapi lihat Jumat tanggal dulu. merah, Pak. Jumat itu kan Oh iya, libur. merah benar. Iya. Jumat tanggal merah, hari Sabtu upacara. Iya. Emang sudah ada edarannya, Bu Lina? Kita tuh Biasanya cuman mengantisipasi saja. Kan begitu. dia sering absen. Kalau saya ke sekolah itu sinyalnya nggak ada, Pak, susah. Apalagi kalau mati lampu, blank spot. Oh, udah kunjung dikasih susu. Udah, taruh ke Tapi Nanti kita kalau ini nggak lagi upacara lagi juga ya. bisa nanti. Kita atur lagi lah ya kapan jadwalnya. Iya, Pak. Kalau Oke, memang materinya bisa sudah ada edaran. Bu, di menu chat ya, tinggal di download saja Bapak Ibu. Iya, ya, Pak. Ya, Oke. Pak. Itu saja Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di minggu-minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita foto dulu, Pak. Siang, Pak. Yang Pak. Kita foto Boleh, dulu. boleh. Ya, silakan Pak Rodi. Sholah. Nah. Udah siap semua. Oke, udah siap kita ini ya. Kemudian ketiga. Sebentar. Bukan bajunya apa itu baju dua ini? Kayak biar bak. Oke. Yang ketiga ya. 1, 2, 3. Gitu. Oke, sekali lagi. Boleh bergana. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, sudah. terima kasih Pak Rodi. Saya Oke, izin pamit sama-sama. Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Terima Ya, sama-sama. Kasih, Pak. Dari. Kak Rodi, Hoi. ini Kak Rodi. Hoi. Cak mana bimbingan tuh, Kak? Ini apa namanya tuh? Kakak enggak nemui dosen. Nah, nemui Pak Hari ini.